kebahagiaan kita untuk Tuhan. Mari kita satukan hati. Mari kita berikan hati penyembahan kita kepada Tuhan. When the music fades, all that I really haven't you gone down. It is our business, Lord. Oh, I bring you more than a song. For a Song can reach. it's not much you have required. Oh, You search much deeper within, that the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for things that made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It is all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, It's all about you. Jesus. When the music fades, It's all the streams away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I bring you more than a song, for a song it's not much you have required. You search much deeper within, that the way things appear. You looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you.
saja katanya. It's all about you. It's all about you. It's All about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. It's all about you. It's all about you, Jesus. Buka matanya semua, teman-teman. Berapa banyak dari kita memang nyembah Tuhan pakai lagu ini, tapi memang keluar dari hati ini kita. Coba media keluarin liriknya, lirik refnya. I'm coming back to the heart of worship. Berapa banyak dari kita tuh nyembah Tuhan dengan hati yang seperti ini, sejujurnya. Berapa banyak dari kita tuh nyembah Tuhan dengan hati yang polos kayak anak kecil. Sometimes, kadang kita tuh punya motivasi sendiri. Kadang sebagai WL kita mau dilihat. Kadang sebagai jemaat mungkin supaya terlihat keren di teman-teman. Atau just for whatever reasons. Tuhan supaya Engkau memberkati aku Tuhan. Tuhan supaya hidupku enak Tuhan. But let me tell you today, tapi tahu hari ini. Let's come back to the heart of worship. Ayo kita kembali ke hati seorang penyembah. Hati yang murni. Hati yang ngomong Tuhan ini aku. Apa adanya sama Tuhan. Jangan pakai topeng di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka itu. Di saat di Taman Eden, Tuhan bertanya kepada Adam, Adam kau di mana? Dan dia menyembunyikan dirinya sendiri. Dan pada saat itu apa yang dia lakukan? Saudara tahu? Apa yang Adam lakukan adalah dia tutupi ketelanjangannya dengan daun-daun yang ada. It talks about us. Itu ngomong soal kita. Di saat kita sudah tidak ada apa-apa. Di saat kita tuh sudah jatuh dalam dosa. Di saat kita tuh sudah dipandang jelek di hadapan manusia. Kita coba apa? Cover it up. Kita coba tutup itu dengan apa? Perbuatan baik kita. We show up a face. Kita pelayanan mungkin. Kita taruh topeng di depan semua orang. But there is no purity in that. Tidak ada kemurnian. Walking in the spirit. Berjalan di dalam roh. Paling simpel tadi aku ngerenungin. Tuhan, kau mau ngomong apa Tuhan sama umatmu pada hari ini? Saudara-saudara harus tahu. Berjalan dengan Tuhan. Hari ini aku akan khotbah soal ini. Tapi just take this word. Berjalan di dalam roh. Berjalan bersama Tuhan. Simple. Berjalanlah tidak sesuai dengan cara dunia ini. Berjalanlah bukan dengan cara dan bahkan adat istiadat dari dunia ini. No. Bukan dengan budaya bahwa oke, ke gereja zaman sekarang pakai skirt tidak apa-apa. Baju tangan topan tidak apa-apa. Tuhan mengampuni kok. Tuhan mengasihi kok. We forgot that the Lord is the Lord of Lords. Kita lupa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan segala Tuhan. Raja segala raja. Ayo, come on. Have a sense of fear. Punyalah rasa takut dan gentar akan Tuhan. Dia bukan hanya seorang teman. Dia seorang teman, aku tahu. Tapi dia adalah seorang raja yang harus ditakuti. Dia adalah seorang Tuhan yang harus kita hormati. Jadi teman-teman, aku pengen yuk
Kita sembah Tuhan lagi dengan pengertian ini. Dengan hati yang ada apa adanya. Not with a fight, not with a mask, tidak dengan topeng. Don't be fake di depannya Tuhan. Jangan palsu di depan Tuhan. Come, datang. Seperti tadi dikatakan, come into his rest. Ya teman-teman, sebelum aku hari ini sharing sebentar. Mari kita sembah Tuhan. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. Somebody, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. It's all about you. It's all about you, Jesus. Dan Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas siang hari ini ya Tuhan. Bahwa kami untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kita di tempat ini tidak hanya untuk euforia ya Tuhan. Kita di tempat ini tidak hanya untuk merasakan apa yang Kau perbuat pada hari-hari ini. But we want to be equipped Tuhan. Kami ingin disiapkan, kami ingin diperlengkapi untuk pekerjaan-Mu di akhir zaman ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Boleh kembali ke posisinya masing-masing. Allah kita luar biasa, amin. Allah kita luar biasa, amin. Allah kita luar biasa, amin. Amin. Saudara-saudara, hari ini aku mau sharing sih. Let's talk heart to heart. Mari kita ngomong dari hati ke hati. Aku tidak akan kasih topeng apapun juga ke kalian. Tapi aku butuh satu, tangkaplah firman ini. Hari ini aku akan sharing hal yang simple sih. Cuman if you can get this, kok saudara bisa ambil ini, it will change your life. Amin. Jadi banyak orang Kristen itu sejujurnya hari ini mereka lagi mati. That is why we are looking for a revival. Kita lagi nunggu suatu lawatan. Kenapa? Karena banyak orang yang mati. Kita butuh suatu kebangkitan di tengah gersangnya dunia ini, di tengah gersangnya bahkan mungkin gereja-gereja. We need the revival. Karena apa? Banyak orang lagi mati, termasuk orang Kristen.
Termasuk mungkin beberapa dari teman-teman juga di sini. Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa berjalannya waktu selagi kita jalan sama Tuhan, ngalami masalah banyak, ngalami banyak problem, banyak tantangan. Di situ banyak yang tidak nyadar bahwa sejujurnya dalamnya itu mati. Jadi hari ini aku mau ngomong, let's learn to walk in the Spirit. Ayo kita belajar untuk jalan di dalam roh. Kita tadi udah lihat karunia-karunia roh seperti apa. Ada yang bernubuat, ada yang mendoakan orang sakit, ada yang pelepasan, ada yang release the blessing untuk tadi yang masalah finansial, and many more, dan banyak lagi. Cuman satu hal, karunia ini tanpa fondasi karakter semuanya lenyap. Seringkali kita sebagai orang Kristen ya, pinginnya apa? Tuhan, apa yang kau bisa sediakan buat aku? Which is nothing wrong, tidak ada yang salah. Tuhan, aku mau experience apa ya Tuhan hari ini? Termasuk itu kan, beberapa dari kita mesti ngerasa bahwa Tuhan, aku bisa ngalamin apa sih hari-hari ini? But the Lord is asking you today. Tapi Tuhan hari ini lagi tanya, berapa banyak dari kalian yang mau ambil step, dan tanya kepada Tuhan, Lord, what can I give to you? Tuhan, apa yang bisa kuberikan padamu? Seringkali kita sebagai orang Kristen ya, jujur, kita pingin apa yang Tuhan bisa taruh dalam hidupku, urapan mungkin, blessing, favor, wah, just lah. But sedikit dari kita yang mau ngomong bahwa Tuhan, Engkau tuh pingin apa sih dalam hidupku? Tadi ada yang didoakan beberapa. Ada kalian yang akan jadi pelawat-pelawat. There will be a revivalist in this place. Akan ada orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa di tempat ini. Cuma berapa banyak dari saudara-saudara ini yang benar-benar mau dipakai Tuhan? It's not that easy. Tidak segampang itu. Banyak hal yang harus dibayar. Banyak hal yang harus dipertaruhkan. Banyak hal yang harus kalian letakkan buat Tuhan. Salah satunya adalah apa? Apa yang kalian impikan? Apa yang kalian sukai? What is the thing that makes you happy? Kadang ada di tempat ini, orang-orang ngomong sama Tuhan seperti ini. Tuhan, Engkau boleh ambil semuanya, but never take this. Jangan ambil satu hal ini yang membuatku bahagia Tuhan. Betul? Ada beberapa dari kita ngomong bahwa Tuhan, aku berani korbankan semuanya, but don't take this. Jangan ambil yang ini. Sedangkan the Lord is not looking for that. Tuhan itu justru mau ambil apa yang paling berharga di dalam hidupmu. Itu bisa suatu barang, bisa jadi seseorang. Apalagi kok teman-teman yang lagi seneng sama cowok, yang cewek seneng sama cowok, yang cowok seneng sama cewek. Di saat Tuhan harus minta itu, mau diletakkan enggak? Ayo. Kalau misalnya teman-teman punya impian, punya ambisi pribadi, Tuhan ke depan aku mau seperti ini, aku mau menjadi seperti ini. Tiba-tiba Tuhan bertanya dalam hidupmu, may I take it? Bolehkah aku ambil ini dari hidupmu? Dan ku ganti dengan visiku. It's not easy, tidak gampang. Banyak yang harus diletakkan. Banyak orang tidak mau berkorban, kenapa? Sakit. Korban adalah korban pada saat apa? Itu sakit. Kesakitan tuh yang menunjukkan bahwa itu korban. Tetapi di dalam kesakitan itu, nanti teman-teman bisa merasakan kok. Di saat teman-teman mungkin waktu lagi persekutuan, ada aja satu teman tuh yang isinya nangis terus karena dia ngalamin masalah banyak. Kenapa orang-orang seperti ini lebih gampang ketemu Tuhan dibanding kita yang tidak ngalamin masalah apa-apa terkadang? Karena firman berkata apa? He is close with the contrite spirit. Dia dekat, Tuhan tuh dekat pada apa? Mereka yang remuk dan hancur jiwanya. Jadi kehancuran ini, korban yang kita letakkan ini gunanya buat apa? Supaya Tuhan bisa dekat kepada kita. Supaya karakter dari kita tuh bisa keluar. Teman-teman tak beritahu. Kita generasi muda ini terpikat sama satu hal. Nama apa? Spektakuler. Satu pembahasan seperti ini langsung satu Jumat terbah semua. Tapi berapa banyak dari kita yang mau spend time sama Tuhan hanya berlutut. Pakai dengkul ini. 2 jam, 3 jam, 4 jam. Spend time sama Tuhan aja.
Mungkin kadang cuma ngerasain merinding sedikit. Bahkan tidak bisa ngerasain apa-apa. But how many of us yang mau bayar harga yang seperti itu? Tak ceritain teman-teman, ini semoga anaknya ada di sini. Tadi yang barusan bicara si Noel itu, dia tuh ngomong sama beberapa teman dan juga aku. Wah Fis, aku kok takut ya. Youth conference tuh bebannya tidak gampang loh. It is not easy, tidak gampang. Ini caranya aku nge-deliver message-nya ya, aku kok tidak ngerasa dapat dari Tuhan ya, aku kok rasanya gersang dan lain-lain. Dan akhirnya kita lihat dari ini apa yang terjadi kan. Suatu kemuliaan harus dihasilkan dari namanya penderitaan. Suatu mahkota akan keluar pada saat ada yang namanya mahkota duri. Tidak ada kemuliaan tanpa namanya rasa sakit itu. It's never easy. Tidak pernah gampang. Believe me, aku ngomong gini bukan untuk intimidasi teman-teman. Memang untuk meletakkan suatu korban itu tidak gampang. But it is worth the cost. Itu sepadan dengan lain dan bahkan lebih. Paulus pernah berkata apa? Penderitaan yang ku alami pada hari ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kurasakan di depan. Tidak pernah sebanding. Jadi teman-teman, korban itu Tuhan lihat. Tidak selalu Tuhan tuh lihat apa yang di depan seperti ini. Firman Tuhan pun bahkan berkata, di saat kita membayar sesuatu di belakang semuanya, nanti Tuhan yang akan memberi kepada kita hadiahnya secara terbuka. Itulah Tuhan. Not always the spectacular. Tidak selalu yang spektakuler seperti ini. Ngomong di mimbar, nge-lead worship, bergerak dalam mujizat dan lain-lain. Itu akan nanti diperlengkapi sama Tuhan dengan sendirinya. Bahkan teman-teman pun tidak usah minta hal ini. Tidak usah minta untuk bisa pandai bicara, untuk minta karunia roh. It is already been given to you. Sudah diberikan kepada teman-teman semua. Cuman, berapa banyak diri kita mau apa sih? Taat. Taat itu tidak selalu hanya waktu di mimbar ini. Di saat teman-teman lagi di kamar, tiba-tiba dalam hati ada yang keluar. Davis, ayo baca Alkitab. Seringkali kita rasanya apa? Oh, suara hatiku sendiri kok. You never know, itu adalah suara Tuhan loh. Davis caranya bedain antara suara Tuhan sama suara hati sendiri gimana? Simple. Di saat teman-teman ngerasa melakukan sesuatu yang baik ya, disuruh melakukan hal yang firman katakan, baca Alkitab, doa, penyembahan, tiba-tiba itu muncul dari hati, just do it. Lakukan aja. Karena teman-teman enggak, mungkin karena awalnya enggak tahu ini kok suara hati tiba-tiba seperti ini ya. That is the Lord, itulah Tuhan. Nanti berjalannya waktu teman-teman akan bisa ngediscern, akan bisa membedakan antara ini suara hati atau ini suaranya Tuhan. God is not looking much. Tuhan tidak lihat hal yang banyak pada hari ini. Dia cuma mau apa sih? Are you willing? Are you willing? Teman-teman tuh mau enggak meletakkan semuanya buat Tuhan? Yuk teman-teman aku ajak semua untuk buka di Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tadi aku sempat mention teman-teman, kita sebagai orang Kristen maunya apa? Tuhan, what can you give me? What can you give me? What can you give me? Sedangkan teman-teman tahu itu apa? Pada saat kekristenan itu ujungnya adalah diri kita sendiri, itu adalah penyembahan berhala. Firman Tuhan ngomong apa? Tidak berada ilah lain, tidak berada Allah Tuhan lain yang kau sembah selain daripada aku Tuhan. Firman berkata seperti itu. Dan jadi di saat dimana kita ngomong, Tuhan aku maunya ini, aku terus yang jadi permasalahanmu. Itu apa? Penyembahan berhala. Loh, aku gak nyembah patung kok, engkau nyembah dirimu sendiri. Zaman sekarang tuh orang Kristen kenapa banyak yang kecanduan? Kenapa banyak orang di dunia di luar sana mereka tidak pernah mengalami kebebasan? Karena daging terus tidak pernah disangkal. Sedangkan firman selalu ngomong, carry your cross daily. Angkat salibmu tuh setiap hari. Teman-teman, kalau misalnya ya, kita melakukan perkara yang simpel buat Tuhan aja tidak bisa. Yang besar mau gimana? Firman berkata, barang siapa yang setia dalam perkara yang kecil, dia akan setia dalam perkara yang besar. Bukan barang siapa yang setia dalam perkara yang besar baru yang kecil, no, terbalik.
Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, dia akan setia dalam perkara yang besar. Jadi Tuhan tuh gak lihat banyak-banyak dari hari ini. Aku percaya kok. One day I will see. Satu hari aku akan lihat. Di sini ada orang-orang yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. I will see it one day. Aku akan lihat ini one day. Tapi teman-teman, tangkap bahwa firman ini. Kok misalnya kalian ngerasa bahwa anak kecil yang ngomong kok. Memang sih teman-teman, aku enggak yang umurnya sudah cukup dewasa. Pengalamanku sama Tuhan ya enggak cukup banyak. I know. But today I speak the word of the Lord. Tapi pada hari ini aku berkatakan firman Tuhan yang ditaruh untuk youth conference pada hari ini. Ada sisi ini juga. Jadi teman-teman, korban itu apa sih? What is sacrifice? Korban itu apa sih? Meletakkan yang berharga itu. Meletakkan apa yang kau punya kepada Tuhan. Kadang gini, buat orang yang kaya 1 M itu biasa. Tapi buat orang yang tidak terlalu kaya 100.000 itu sangat banyak. Dan itu mungkin segalanya. Dan Tuhan lebih memperhatikan 100.000 itu daripada 1 M. Sama dengan hidup kita. Tuhan tuh tidak minta yang banyak-banyak kok. Not only about money ya, tidak hanya tentang uang. Kadang dia minta apa sih? Nah, aku tuh tahu kamu senang sama orang ini. Tapi jodoh tuh di tanganku. Tak share deh teman-teman. Tuhan help me. Jadi beberapa tahun yang lalu lah. Ngomong kok kayak malu ya teman. Ya gitulah. Jadi ginilah, to make things simple. Beberapa tahun yang lalu sih, aku sudah mulai kenal Tuhan dari dengar dari orang tua kan. Orang tua juga hamba Tuhan, terus punya banyak teman-teman yang lingkungannya gereja. Mulai kenal Tuhan. Tapi di situ hatiku tuh jahat teman-teman. Ngerti bahwa harusnya Tuhan itu adalah segalanya dalam hidup kita. Jadi seneng sama orang lain nih. Meskipun tidak salah ya, aku tidak ngomong ini salah. Cuman at the time I know this is wrong for me. Ini salah buat aku pada saat itu. Pada saat itu ini seharusnya bukan yang aku lakukan. Cuman aku tidak blek, tidak nurut sampai akhirnya delalah ada cewek cantik juga seneng deh akhirnya. Lah, waktu seperti itu terjadi, masalahnya adalah Tuhan ngomong jelas dalam hidupku. Nah ini bukan orangnya loh, nah matang. Nah, aku harus gimana Cok? Aku harus gimana nih teman-teman? Nggak bisa kemana-mana toh. Kalau misalnya aku tak potong, dia kadung seneng. Tapi nih misalnya tak pertahankan, aku tahu Tuhan akan pasti marah. Korban itu memang tidak enak teman-teman. Sampai aku harus jalani hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan hanya untuk motong satu hal ini. Bahkan aku boleh jujur ya, bertahun-tahun. Korban itu, it takes something that is precious from you. Kadang aku ngomong sama Tuhan, Tuhan, you can take all that I have, tapi jangan ambil yang ini Tuhan, tolong. Di saat seperti itu ya, justru teman-teman sedang ngundang Tuhan untuk apa sih? Tuhan ambil aja yang ini. Itu Tuhan akan tahu pasti, Tuhan akan ambil yang itu. Karena tidak ada boleh ilah lain selain dari, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain daripada Tuhan Yesus Kristus dalam hatimu. He shall be the lover of your soul. Dia harus jadi kekasih dari jiwamu. Kalau tidak apa? Nanti pada saat kuasa itu turun, kitab Yoel 228 ayat 28 berkata seperti apa? Dan pada hari itu, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang termunamu akan mendapat penglihatan. Dan orang-orang tuamu akan melihat mimpi. Pada saat hari itu terjadi, if our heart is not right, pada saat hati kita itu tidak benar, saudara tahu apa yang terjadi? It will annihilate us. Itu akan menghancurkan kita sampai ke titik paling bawah. Contoh seperti siapa? Saul. Pada saat Saul diurapi Tuhan, dikatakan di firman, he was a completely new man. Dia adalah orang yang sangat berubah, sangat totally bukan dirinya sendiri lagi. Tapi di situ Roh Tuhan bekerja dengan luar biasa. Masalahnya,
karakternya tidak pernah kebentuk. Karakternya tidak pernah kebentuk. Jadinya seperti apa? Waktu karakternya tidak kebentuk, urapan yang sama, pedang yang sama dia pakai untuk perang, akhirnya sama aja mudah dia. Urapan Tuhan dalam hidupmu itu penting. Believe me, ini sangat penting. Karena tanpa urapan tidak ada kehidupan di situ. Tapi tanpa karakter, urapan itu akan menghancurkan kita semua. Karakter jauh sangat lebih bermanfaat, sangat jauh lebih penting dibandingkan semua karunia ini. Contoh kedua, Simpson. Meskipun Simpson matinya cukup oke, tapi dia seharusnya tidak harus mati seperti itu kok teman-teman. Dia harusnya bisa tinggal lebih jauh lama lagi. Dia bisa menjadi hakim Israel berpuluh-puluh tahun. Dan akhirnya dia bisa mati dengan cara yang lebih enak. Berapa banyak dari kita ngomong sih, Tuhan pakai aku Tuhan. Tuhan pakai aku Tuhan. Tuhan pakai aku. Tapi berapa banyak dari kita yang mau ngomong, Tuhan proses aku. Karena dengan kita ngomong Tuhan pakai aku, berarti kita sedang ngomong sama Tuhan. Tuhan proses aku. Karena Tuhan tidak akan pakai sebegitunya. There will be a process that comes. Dan believe me, itu akan sakit. It won't be easy. Tidak akan gampang. Tapi when the time comes, pada saat harinya datang, dan teman-teman sudah siap, itu Yoel 2:28 dan aku lupa ada di ayat di kitab Ibrani. Pada saat that power comes, wah teman-teman akan dipakai Tuhan luar biasa. Lebih dari ekspektasimu. Serius. Firman berkata apa? Apa yang tidak pernah didengar dengan telinga, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah timbul dari hati manusia, itulah yang disediakan dari Tuhan. Amin. But how many of us mau diproses sama Tuhan? Berapa banyak dari kita yang mau dididik sama Tuhan? Teman-teman, ada satu ayat yang ngomong begini. Kesombongan mendahului kejatuhan. Dan ada satu secret tentang urapan itu yang teman-teman harus tahu. Urapan itu akan menunjukkan semua karunia Tuhan, akan memanifestasikan semua keajaiban Tuhan. Tapi itu akan mengster apa yang di dalam kita, itu akan mengeluarkan semua apa yang di dalam kita, itu baik maupun yang buruk. Jadi pada saat kita bermain dengan urapan dan apa yang di dalam kita itu buruk, apa yang terjadi? Yang buruk pun keluar juga, dan jemaat pun bisa terpengaruh semua. Berapa banyak dari teman-teman sini lihat orang-orang di sana jadi WL, orang-orang di sana bermain karunia, tapi jatuh dalam perzinahan. Berapa banyak? Sudah terlalu banyak kasus. Banyak dari mereka yang ngerasa bahwa urapanku ini cukup kok. Yang penting aku bisa dapat persembahan dari jemaat, yang penting aku bisa ngedisplay kekuasaan Tuhan dan selesai. Yang penting apa? Aku dipandang manusia baik. Belum tentu kita dipandang manusia baik, Tuhan pandang kita baik. Belum tentu. Karena mata manusia, karena Tuhan berkata, aku tidak melihat seperti manusia melihat. Manusia melihat apa yang di luar, tapi Tuhan melihat apa yang di hati. Beda. Penilaian Tuhan sama penilaian manusia itu sangat beda. Jadi kalau misalnya kita pakai kriteria misalnya khotbah gini ya, teman-teman pada dengerin aku semua, matanya pada melotot ke aku semua, apakah ini artinya Tuhan bahagia? Tentu. I will never know kalau tidak Tuhan yang ngomong ke sendiri ke aku. Tuhan adalah hakim dari masing-masing kita. Kita tidak bisa lari dari itu. Teman-teman, sekali lagi aku mau ngomong, urapan tanpa karakter, zero value, tidak ada artinya. Tapi pada saat teman-teman bisa gerak di dalam karakter dan karunia, teman-teman akan dipakai Tuhan jauh lebih ekspektasi dari manusia. Bahkan seperti apa? Pada saat Daud lagi diproses sama Tuhan, dia harus dikejar sama Saul. Dia harus melarikan diri. Karakter itulah yang membentuk dia menjadi apa? Seorang raja. Makanya kalau teman-teman hari ini lagi ngalami masalah banyak, teman-teman lagi dikejar sama Goliat banyak, itu lagi nyiapin teman-teman buat apa? You will one day be a king and a queen. Amin. Karena kalau teman-teman misalnya hidup just the normal life, teman-teman akan kebuang dengan arusnya Tuhan. Ada satu hamba Tuhan dapat penglihatan seperti ini. Aku lihat suatu kereta, dan aku tahu kereta itu kemuliaan Tuhan. Kereta itu akan jalan sangat cepat. Teman-teman bisa milih dua.
antara teman-teman mau di depan kereta itu, menghalangi kereta itu atau mau masuk di dalamnya. Kalau teman-teman, ya aja aku tak hidup seadanya aja lah. Aku tak hidup normal seperti ini ya, biasa kalau orang Indonesia memang seperti ini kan. No. Bahkan bangsa ini pun, bangsa Indonesia ini, it has a great destiny loh. Cuman berapa banyak dari kita yang mau ngambil bagiannya ini. Satu prinsip teman-teman. Kalau teman-teman nanti mau diangkat sama Tuhan, teman-teman harus belajar submit pada pemimpinmu. Di saat ini masalah karakter. Di saat teman-teman nanti waktu sudah diangkat Tuhan mau didengarkan oleh orang lain, teman-teman harus mendengarkan siapa yang bicara. I'm not looking for attention. Tapi ini adalah suatu prinsip di mana Roh Allah itu ada. Roh Allah itulah yang akan membentuk karakter kita. Roh Allah itulah yang akan menuntun kita. Walking in the Spirit, berjalan di dalam Roh. Tadi aku ngomong di awal bahwa berjalan di dalam Roh itu artinya apa? Kita melawan semua arus dari dunia ini. Termasuk kadang apa ya? Beberapa budaya yang sudah masuk ke dalam pikiran kita. Contoh apa? Sungkan. Kita baca Musa waktu dipanggil sama Tuhan. Dia ngomong, Tuhan aku enggak mau. Aku tuh gagap Tuhan. Aku enggak bisa ngomong. Tapi Tuhan ngomong apa? Ayo, bebaskan bangsa Israel. Ditolak, dan sampai firman ngomong apa? Dan Tuhan marah loh. Tuhan marah kenapa? Loh, bukankah aku yang menciptakan orang buta? Bukankah aku yang mengizinkan orang untuk tidak bisa berbicara? Kenapa kamu takut? Nah, semua hal yang melekat dalam hidup kita ini harus dicabut semua. Yang bukan berasal dari Tuhan. Or not it will be a snare unto us. Kalau tidak ini akan jadi suatu hal yang mengganggu hidup kita. Teman-teman, the time is so short loh. Waktu ini sudah singkat banget. Tuhan akan melawat bangsa ini dengan luar biasa. Tapi kalau teman-teman tidak bisa ngerti panggilan Tuhan di akhir zaman ini, buat apa? Kalau teman-teman tidak bisa ngerti bahwa Tuhan akan melawat kita semua dan memakai kita semua, buat apa? Kalau misalnya Tuhan memakai kita semua nih loh, dan kita tidak siap, buat apa? Tuhan mending pakai orang lain. Masih ada anak-anak SD yang lebih murid daripada kita. Kenapa Tuhan harus bangun youth conference ini yang harganya cukup mahal? Mendanai ini semua dan mempersiapkan kita. Buat apa kalau misalnya Tuhan itu tidak mau nge-prepare kita? Kalau Tuhan itu tidak mau mempersiapkan kita, memperlengkapi kita, buat apa? He is here right now, dia ada di sini. Cuma berapa banyak dari kita yang mau nangkap panggilan ini? Berapa banyak dari kita yang mau dibentuk sama Tuhan? Berapa banyak dari kita just have the simple heart, punya hati yang sederhana aja gitu loh. Aku tidak peduli sudah kuliah, sudah sekolah selesai atau sudah kerja bahkan. I don't care. Firman berkata apa? Barang siapa tidak menjadi seperti anak kecil, dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kok teman-teman tidak punya kemurnian seperti anak kecil ya? Sorry to say, you won't be used. Teman-teman tidak akan dipakai. Kalau teman-teman tidak bisa menghargai hal yang sederhana dari Tuhan, perkara-perkara kecil yang tidak mau lakukan, perkara-perkara kecil yang dari Tuhan tidak kita kembangkan untuk Tuhan, Tuhan tidak akan percayakan perkara yang besar. Kalau misalnya Tuhan mau pakai kita dengan luar biasa, tapi kita aja membawa tas yang orang tidak mau, buat apa? Tuhan tuh tidak lihat yang spektakuler sekali lagi. Tuhan tuh lihat hatimu. Dia tuh lihat hati ini kita semua. Berapa banyak dari kita, Tuhan, aku lepas semua agendaku. Tuhan, aku letakkan semua yang daripadaku. I just want you. Aku hanya ingin Engkau Tuhan. Teman-teman, jangan pikir Tuhan itu pakai orang-orang yang sembrono. Jangan pikir Tuhan itu pakai orang yang malas. Tuhan sedang mau memakai orang-orang yang siap. Prajuritnya sedang dibangun. Tapi berapa banyak dari kita yang mau manggil, mau ambil panggilan itu? Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Few are chosen. Sedikit. Artinya apa? Berapa banyak dari kita yang sudah dipanggil, mempersiapkan diri untuk dipilih sama Tuhan? Aku tidak akan banyak ngomong teman-teman. But I just want to tell you this. Tanpa karakter, all is nothing. Without the character, all is nothing. Karena Tuhan tidak bisa dipisahkan dari karakternya.
Dan kalau kita tidak punya karakter ya Tuhan, kita tidak punya Tuhan di dalam kita. Without Him we are nothing loh. Tuhan Yesus berkata apa di kitab Yohanes? Out of my own self I can do nothing. Tanpa Bapa aku tidak bisa ngelakuin apapun. Sama dengan kita. Kamu mau bernubuat seajaib apapun, kamu mau berbuat mujizat seperti apa, ini tidak karena Tuhan apa kita bisa sih? Bukan karena anugerahnya yang membuat kita sampai sekarang ada di tempat ini. Bukan karena anugerahnya yang membuat kita sampai sekarang stand strong. Karena anugerahnya lah kita bahkan bisa walk in the spirit ini. Jangan GR loh saudara. Bukan karena kekudusanmu, bukan karena kerja kerasmu, tapi it's all by His grace. Caranya gimana terus untuk masuk ke grace-nya Tuhan ini, untuk masuk ke anugerahnya Tuhan? Simple, rest. Just rest upon Him. Ada beberapa anak MK tanya sama aku, loh Fis, aku tuh jadi ketua organisasi, aku kerja dan aku juga kuliah, pelayanan juga. Caranya aku handle ini semua gimana sebagai seorang pemimpin? Aku kerjain satu hal, yang lain tidak bisa maksimal. Aku tidak bisa ngeluarin semua kekuatanku di semua. Tidak bisa full rata tuh semua maksimal. Sometimes we just need to rest. Kita butuh istirahat. Jangan gebarin dirimu terus ini, ayo kerja terus. Tidak usah. There are times to rest. Ada saatnya untuk istirahat. Karena kok teman-teman tidak istirahat, ada satu hamba Tuhan dapat pewahyuan seperti ini. Kesibukan akan menyebabkan kematian. Kesibukan akan menyebabkan kemandulan. Setiap perkara rohani yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Kalau misalnya teman-teman sibuk terus dan tidak pernah spend time sama Tuhan, apa yang terjadi? Mandul semuanya itu. Mati yang Tuhan taruh dalam hidupmu. There is nothing inside of you that you can spur out, that yang bisa dikeluarkan. Kenapa? Karena mati semua. Isilah dirimu dengan firman. Spend time dengan Tuhan. Worship the Lord. Jangan hanya waktu di gereja saja, tapi pada saat engkau di kamar, pada saat engkau sendirian, spend time dengan Tuhanmu. Tak ceritain saudara-saudara, Davis ini ya, spend time paling sama Tuhan paling simpel pada saat lagi kuliah, pada saat lagi pelayanan, kan sibuk. Tidak bisa di kamar sendirian nge-setel lagu worship dan lain-lain. All I do is simple. Just talk with Him. Berbicaralah pada Tuhan. Firman Tuhan ngomong di Roma 8 ayat 14. Dan mereka yang disebut sebagai anak Allah adalah mereka yang dituntun sama roh Allah. Jadi kalau teman-teman mau disebut sebagai anak-anaknya Tuhan, anak-anaknya Allah, teman-teman harus dituntun sama Roh Kudus setiap hari. That is walking with the Spirit, walking in the Spirit. Itulah yang namanya berjalan di dalam roh. Tidak lagi gini, sebagai seorang pemimpin A atau B, pertimbangannya banyak, apa yang benar? No. Kita mempertimbangkan, kita lakukan bagian kita, tapi ujungnya the rest yang memberi keputusan siapa? Tuhan. Tuhan, aku mau, contoh, kalau misalnya aku ketua komsel, aku mau badminton sama mau doa, Tuhan maunya yang mana? Kalau misalnya aku mikir anak-anak komselku sukanya badminton, tapi kalau misalnya aku mau sok rohani ke doa, apakah bisa aku milih doa? Ya enggak, belum tentu. Tuhan, kau maunya apa? Spend time with Him. Ajak obrol Tuhan. Jangan sampai teman-teman hanya ke gereja, dengar apa yang the pastor said, dengar apa yang gembala mungkin pendeta katakan, itu that's good, tapi that's not enough. You must hear Him for yourself. Teman-teman harus dengerin Tuhan sendiri. Pada saat bangsa Israel mau diajak obrol sama Tuhan, mereka ketakutan. Mereka ngomong apa? Tuhan, kita tidak mau ngomong sama kamu, ngomong aja lewat Musa. Kita tidak mau ngomong sama kamu, kamu terlalu mengerikan Tuhan. Dan Tuhan apa? Patah hati loh guys. Tuhanmu sakit, kenapa? Kok umatku tidak mau ngomong sama aku langsung ya? Harus butuh perantara orang lain. Sama kebanyakan seperti kita. Aku tak dengar hamba Tuhan ini ngobrol, dia khotbah, selesai, go back. Kembali kepada hidup yang biasanya. That breaks the heart of God loh. Itu menyakiti hati Tuhan. Dia mencari orang-orang yang mau berjalan dengan dia di dalam surga. Dia mencari orang-orang yang mau berjalan dengannya di dalam alam surga ini, alam roh. Ini bukan perkara ngawang guys. Tidak masalah perkara yang aneh-aneh. No.
This is just simple fellowship. Ini adalah fellowship yang sederhana. Aja obrol, Tuhan. Bahkan sesimpel apa? Tuhan, hari ini Davis mau ujian. Tolong bantu ya Tuhan. Teman-teman mau percaya atau enggak ya? I'll share you an experience. 3 kali ini sudah terjadi. Di saat Davis lagi UAS, ujian akhir semester. Aku ngomong, Tuhan, aku capek Tuhan. Capek banget. Pelayanan keyboard, terus ngurusi komsel, ngurusi organisasi, dan ngurusi semua tugas. Capek Tuhan. Dan habisnya aku mau UAS. Gimana Tuhan aku? Aku harus seperti apa? Teman-teman tahu apa yang terjadi? He talks with me and walks me through the subject. Tuh ngomong, kamu belajar ini, belajar ini, belajar ini, belajar ini, yang lain gak usah. Kamu belajar ini. Bukan karena aku malas, karena aku memang kondisi sudah terlalu overwhelmed. Di saat seperti itu, teman-teman tahu apa yang terjadi? Besoknya semua ujiannya keluar semua. Ayo. Perjalanan sama Tuhan itu sesederhana itu. Just talk with Him, spend time dengan Tuhan. Di saat teman-teman mau bayar harganya, di saat teman-teman mau menjadi berbeda dari yang lain, jangan shock teman-teman. Teman-teman sudah mulai berjalan di dalam alam roh seperti itu, tiba-tiba orang ngomong, kok freak ya? Aneh. Dasar, ini kayak ninggung aku sih teman-teman. Dulu waktu kecil apa sebutanku? Dasar anak pendeta. Biasa. Mau aku A salah, aku B salah. Ya sudahlah, gak usah pedulin yang kata-kata yang lain. Just focus on Him. Fokuslah kepada Tuhan. One day Tuhan pernah ngomong sama aku, nak, jangan seperti Saul. Maksudnya Tuhan gimana? Dia ngomong gini, di saat kamu jadi ketua komsel pertama kali, apa yang terjadi? Hatimu shift dari kamu menyenangkan hati Tuhan jadi menyenangkan hati manusia. Kamu mikirin apa yang kamu sukai, kamu mikirin apa, which is nothing wrong. Kamu cari anak yang terbaik buat mereka. Tapi di saat kamu spend time sama aku, tidak ada waktu. Di saat kamu meluangkan waktu dengan aku, kamu tidak ada waktu. Tidak ada waktu. Kamu sudah nge-shift hatimu dari yang seharusnya untuk aku, jadinya untuk manusia. Teman-teman, walking in the spirit, kamu tidak bisa nyenengin siapapun loh, kecuali Tuhan. There are times di mana kamu akan tidak bisa dimengerti. Mungkin bahkan sama orang tuamu sendiri. Tak ceritain teman-teman. Bahkan aku sebagai anak hamba Tuhan pun, apakah ada saat-saat aku tidak dimengerti? Ada. Mungkin memang aku yang salah sih, tidak tahu. Cuman ada. There are times di mana aku sendirian jalan sama Tuhan, rasanya tidak ada yang bisa nonton aku kecuali Tuhan. Dan rasanya semua serba gelap. Orang tua tidak bisa mengerti. Teman-teman tidak bisa ngerti. Sakit tak? Jujur sakit. Kadang tiba-tiba dikritik. Semoga anak komselku dari sini. Sama anak-anak. Komselnya tidak seru. Komselnya kurang gini, komselnya kurang gitu, kurang ini dan kurang itu. And to be honest ya, ini aku share heart to heart sama kalian semua. It breaks my heart. Nyakiti hatiku. Aku harus deal ini mungkin selama 3, 4, 5, 6 bulan mungkin. Hanya untuk perkara sesimpel ini. Kenapa? Karena Tuhan itu menunjukin, jangan lekatin hatimu kepada mereka. Taruh hatimu dan berikan kepadaku. Tuhan itu tidak nyari Superman di hari ini. Dia hanya nyari orang yang humble, yang mau dididik sama Tuhan. Teman-teman, aku tidak akan lama lagi habis ini. But I want to tell you something. Walking in the Spirit is an adventure. Berjalan di dalam roh adalah suatu petualangan. Kau tidak akan menemukan hal yang baru sama sekali. Engkau tidak akan menemukan hal yang lama sama sekali. Kau akan terus ketemu yang baru terus. Baru, every day. Tak ceritain teman-teman. Salah satu prinsip kok teman-teman mau berjalan di dalam roh, ini bukan metode. Cuman please just learn from this. Belajar dari hal ini. Belajar apa namanya? Nunggu akan Tuhan. Bukan nunggu akan janjinya Tuhan saja. Learn to wait upon the Lord. Artinya apa? Di saat teman-teman sudah ada waktu, masih ada waktu dan tidak ada kerjaan yang lain. Mau berlutut, mau just sit, duduk,
diem aja. Tak ngomong, Tuhan bicara sama aku hari ini. Dulu di awal-awal waktu aku jalan ini, 2-3 jam dan lain-lain. Apa yang terjadi? Itu surga rasanya dari kamarku. Tiba-tiba aku bisa lihat ada yang namanya air terjun dari surga. Aku bisa ngerasain bahkan secara fisik. Aku tiba-tiba bisa merasakan rohku buka semuanya. Itu pengalaman keluar dari mana? Salah satunya prinsipnya ini. Mungkin teman-teman akan ngawalnya dengan seperti ini. Aduh kok bosen ya? Aduh kok gerusuk, gatel, lawer dateng. Nyo makan nyo. Apa-apa gitu. Mesti kan biasanya ada yang ganggu kan. But when waiting on the Lord, pada saat nunggu akan Tuhan, just be quiet. Firman berkata di kitab Mazmur, be still and know that I am God. Diamlah dan ketahui bahwa aku adalah Tuhan. Just be quiet. Nanti di kitab Yesaya 40 dikatakan seperti ini. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. Mereka yang menanti-nantikan akan Tuhan akan diperbarui kekuatannya. Ini benar hanya ngomong soal masalah perkara rohani. Bahkan kalau teman-teman lagi capek di kerja, teman-teman lagi capek di kuliah, lagi capek di studi di sekolah, atau habis ngapain apapun. Di saat teman-teman ngerti bahwa aku nih misalnya wah nih aku nih tidur tidak mungkin sanggup. Try, wait upon the Lord. Duduk diam setelah lagu worship softly, dosa yang ngerok-ngerok dan lain-lain. Just sit and wait on the Lord. Nah ini teman-teman akan lihat kok. Di saat teman-teman bisa connect sama roh dan bisa connect pada alam itu, many things will happen. Banyak hal akan terjadi. Banyak yang aku share sama teman-teman ini datang dari apa? Pengalaman pribadi. Tidak cuma aku dengar dari orang lain ngomong seperti ini terus repeat. No, this come from my experience. Datang dari pengalamanku sendiri. Nah, kalau misalnya satu orang di sini bisa ceritakan mungkin banyak pengalaman, apalagi kalau kita combine semua pengalaman kalian dengan Tuhan, apakah Anda akan jadi suatu hal yang wonderful? Jadi suatu hal yang menakjubkan. Nanti orang-orang dunia, listen to me, dengarkan padaku. Firman ngomong, the day will come, harinya akan datang dan kita ini akan lihat dunia ini akan semakin gelap. Orang-orangnya apalagi akan semakin gelap lagi. Tapi akan ada orang-orang yang diangkat sama Tuhan. Mereka adalah menjadi garam dan terang dunia ini. Di saat dunia ini gelap semua, mereka akan jadi terang itu. Dan pada saat kalian jadi terangnya dunia, teman-teman harus siap. Walk in the spirit, walk in character. Salah satunya adalah apa? Give him the glory. Beri Tuhan kemuliaannya. Don't take the glory. Jangan ambil kemuliaannya itu. Manusia tidak pernah diciptakan untuk menerima kemuliaan Tuhan. Tiba-tiba teman-teman dipuji ya, wah worshipnya bagus. Wah kalau kamu jadi anaknya yang baik itu hari ini. Give him the glory. Kasih dia semua kemuliaannya. Kalau teman-teman tidak bisa memberi Tuhan kemuliaannya, teman-teman tidak akan dipercayakan apapun. Di saat teman-teman bisa give him all the glory, nanti Tuhan akan percayakan jauh lebih besar, jauh lebih banyak. But learn this. Give him the glory. Di saat nanti semuanya rusak ya. Teman-teman ini kita ngomong hard lagi. Kok teman-teman hari-hari ini masih nyari kepuasan dari dunia untuk memenuhi yang di dalammu ini, teman-teman tidak bisa jadi solusi untuk dunia karena mereka pun kosong. How can you say that there is a Lord? Gimana kalian bisa ngomong bahwa ada Tuhan sedangkan dalam kalian kosong? Gimana kalian bisa ngomong, yuk gereja yuk, sedangkan mereka lihat hidupmu rusak? There is no Zoe, tidak ada kehidupan Tuhan di dalam hidup di situ. Di dalam perkataanmu hanya cuma sekedar perkataan yang mati. Tidak ada roh Allah yang bisa keluar dari ucapanmu itu. Jadi sebelum nanti kita dipakai sama Tuhan, remember, fill yourself with the Lord. Siapkan dirimu, isilah dirimu nih dengan roh Allah. Spend time with him, walk in the spirit. Berjalanlah di dalam roh. It won't be easy, I know. But, tapi, it is possible. Amen. Amin. Tuhan. I can see it, teman-teman. Aku bisa lihat sekarang ini. Aku bisa lihat orang-orang di luar sana membutuhkan Tuhan. I can see it now. Orang-orang yang membutuhkan Tuhan, mereka yang butuh sentuhan dari Tuhan.
If we do not prepare ourselves, sekali lagi kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, the Lord will not use us. Tuhan tidak akan pakai kita. Ya, aku ajak semua untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara semua, di saat dunia ini memerlukan orang-orang yang penuh akan Roh Allah, will you be there? Di saat dunia ini membutuhkan Tuhan, maka kalian jadi kepanjangan tangan Tuhan. Aku sudah ngomong dari awal, ini bukan path yang gampang kok. This is not an easy path. Tapi berapa banyak dari kita yang you are willing to pay anything. Ambisimu sendiri, orang yang kamu sukai, barang yang kamu hargai. Are you willing to lay that in the altar? Teman-teman, untuk closing ini semua, biar pada bangun, enggak apa-apa. Teman-teman, saudara-saudara, Tuhan akan melawat kita. Tuhan akan melawat bangsa ini. Serius, Tuhan akan melawat bangsa ini. Like you never seen before. Dulu yang disoe anak-anak jalan di atas air, tiba-tiba air berubah jadi anggur. Tiba-tiba ada di suatu rumah, tiba-tiba ada kebakaran. Tidak tahu dari mana para pemadam kebakaran ngasih air, tidak mati-mati karena itu api Roh Kudus. Tidak bisa dipungkiri. Di saat kegerakan ini akan datang, the fear of the Lord will come. Takut dan gentar akan Tuhan akan datang. But when that day comes, are you prepared for it? Di saat takut akan Tuhan itu turun, you know what happens? Saudara tahu apa yang terjadi? Ananias dan Safira, mereka berbohong kepada Petrus dan mati on the spot. Akan ada orang-orang yang dibakar dengan Tuhan luar biasa. Sekali perkataanmu dari mereka akan sekali terucap, it will happen. Tapi di situ, there is ada sesuatu yang sangat bahaya yang kalian harus ingat. It's not about you. Kalau misalnya teman-teman pakai kuasa Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidupmu sembarangan, teman-teman tahu dampaknya nanti pada yang lain seperti apa? Teman-teman, sekali lagi, this is not an entertainment. Ini bukan suatu selebrasi perayaan. No. This is a place to equip you. Ini adalah tempat untuk memperlengkapi saudara semua. Aku dari tadi aku ngerasain teman-teman, di dalam hati so strong. Tutup mata semuanya. Out of your will, Tuhan, not on my own. Tutup mata semuanya. Sekarang tanya masing-masing hidup kalian. Berapa banyak dari kalian, apakah dirimu ini mau sih dipakai sama Tuhan? Are you willing to pay the price? Apakah engkau ingin bayar harganya? Don't quick to say yes, jangan cepat-cepat ngomong ya. Harganya mahal teman-teman, serius. Harganya tidak murah. But are you willing to pay the price? Ayo tutup mata semuanya, tutup mata.
This is a serious moment. He means all to me. Jesus, Jesus, He means all to me. Yuk mari kita sembah Tuhan sama-sama. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, Yesus. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. One more time, Yesus. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, panggil namanya. Oh Yesus, Yesus, sekarang seberapa banyak dari kalian yang mau ini? You want to walk in this realm. Kalian yang mau berjalan dalam alam ini. Tapi tahu, ini tidak gampang. But to live in this is necessary di akhir zaman ini. Untuk hidup seperti ini akan sangat penting di akhir zaman. Kalau teman-teman memang mau, and you are willing to pay the price, kau mau bayar harganya. Aku tidak minta banyak orang, gak apa-apa. Tapi kalau memang teman-teman mau, dengan rendah hati, maju ke depannya Pak. If you are willing to pay the price, kalau tidak usah, tidak apa-apa. Tidak usah maksa, it's okay. He means all to me. Oh Jesus, teman-teman yang mau bayar harganya, aku undang, ayo maju ke depan. If you are willing to pay the price, come now. He is here today. If you just can catch the anointing, He is here today. Come on.
dengarkan baik-baik. Kehidupan Abraham adalah kehidupan di altar. Saya tahu nih jam yang paling berat jam 1. Jam ngantuk. Tapi dengar baik-baik. Engkau tidak bisa mendirikan mezbah korban bakaran dalam dirimu kalau engkau tidak pernah ketemu dengan Tuhan. Ini panggilan bukan untuk orang semuanya, tapi ini panggilan untuk orang-orang yang berkata, Tuhan, pada saat Abraham bertemu dengan Tuhan, dia bangun altar. Dan seringkali orang berpikir altar adalah tempat engkau menaruh korban, kau taruh persembahan, kau taruh perpuluhan, engkau pelayanan. Altar bukan tempat untuk kau lakukan sesuatu buat Tuhan. No. Jangan ada suara, tolong jangan nyanyi dulu. Dari baik-baik. Mezbah bukan untuk meletakkan korban lagi seperti di zaman dahulu. Mezbah dahulu orang seringkali, orang miskin akan membawa korban persembahan adalah burung merpati atau burung terkukur. Tuhan Yesus kenapa pada saat pergi ke bait Allah bersama orang tuanya, dia bawa korban persembahan merpati dan burung terkukur? Karena itu keluarga miskin. Orang kalau menengah, tolong keluarkan gambarnya. Media kan sudah saya kasih gambarnya. Kalau orang menengah, dia akan bawa korban apa? Domba. Tapi kalau orang itu kaya, dia akan bawa korban sapi. Di atas korban bakaran itu di depan bait Allah ada namanya korban bakaran. Dan pada saat mereka menaruh korban di atas korban mezbah itu, Alkitab berkata itu harus habis. Korban di atas mezbah itu harus habis. Entah itu merpati, entah itu domba, untuk orang middle, orang menengah, atau orang kaya yaitu sapi di atas korban bakaran mezbah harus habis. Altar harus habis. Tapi dengar baik-baik. Tuhan tidak mau hanya engkau membawa korban persembahan dan pelayanan dalam dirimu. No. Dia tidak hanya minta engkau pelayanan. Bukan you do something for God. Bukan engkau lakukan sesuatu di atas mezbah untuk Tuhan. Bukan cuma sekedar itu. Dia minta lebih dari itu. Kalau engkau sudah bangga dipakai Tuhan, hey, dia nggak minta itu. Pengurapan bisa membunuhmu. Saya terlalu banyak lihat hamba Tuhan dipakai Tuhan hidup dalam perzinahan, homo, hidup dalam dosa, tetapi tetap diurapi. Yang diomongkan dia tidak mudah. Apa yang dikatakan pay the price. Kalau zaman dulu korban dimasukkan untuk orang miskin burung, dia masukkan dia ke atas korban dibakar, korban itu habis. Kemudian orang menengah domba itu habis. Dan kemudian ketika sapi itu habis. Maka kalau hari ini orang Kristen ribut masalah perpuluhan, hey, persembahan adalah untuk menjaga hubunganmu dengan Tuhan. Tapi perjanjian lama sudah diganti dengan korban yang baru. Apa itu? Lihat Roma 12 ayat 1, perhatikan baik-baik. Keluarkan ayat Roma 12 ayat 1, perhatikan. Apa yang Tuhan minta saat Abraham ketemu dengan Tuhan. Dia bangun altar, dia bangun mezbah. Apa itu? Persembahkanlah tubuhmu a living sacrifice. Dia minta tubuhmu, dia minta hidupmu, bukan sekedar sapi, bukan sekedar domba, bukan sekedar burung. Dia minta hidupmu. Hidup yang apa? Baca sama-sama. A living sacrifice. Hidup yang apa? Yang kudus. Yang apa? Yang berkenan. Dan itu ibadahmu. Itu penyembahanmu. Baru bayar perpuluhan sudah ribut semua. Dia minta hidupmu.
Makanya Tuhan bisa menghormati Ishak. Kenapa? Karena dia naik di atas mezbah. Dia berikan tangannya ke papanya Abraham. Papa, ini korban yang terbaik. Yes, lebih baik papa yang naik di atas mezbah. Tapi papa, Tuhan tahu bahwa engkau lebih aku cintai lebih dari hidupku sendiri. Makanya Tuhan minta Ishak dalam hidupku. Dan Ishak dia, papa, tali tanganku. Dia naik di atas mezbah. Dan dia bilang, berikan yang terbaik buat Allah Jehovah. Ini kamu sudah terlalu bangga dengan pelayanan. Pelayanan terlalu cemar. Kenapa? Karena tidak banyak orang mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Baru diminta perpuluhan sudah marah. Bagaimana kalau dia minta semua dari hidup? Setiap kali Abraham ketemu dengan Tuhan, dia bangun altar, dia bangun mezbah. Are you willing to pay the price? Kamu siap bayar harganya? Naik di atas mezbah dan letakkan hidupmu. Not do for God, but give yourself to God. Berarti kamu tidak bisa melacur lagi. Berarti kamu tidak bisa sembarangan main game lagi. Berarti kamu tidak bisa lagi pacaran dengan orang sembarangan lagi. Berarti aku tidak bisa lagi nonton film porno lagi. Berarti aku tidak bisa hidup semauku lagi. Yes, a living sacrifice. Dengar baik-baik. Perjanjian lama, korban habis jadi abu. Perjanjian baru, saat kau taruh hidupmu di altar, akan dibakar terus hidupmu. Terus. Tuhan, sampai kapan? Sampai habis. Ini namanya living sacrifice. Kalau engkau tidak pernah taruh hidupmu di atas altar, kau bisa dipakai Tuhan, tapi pengurapan yang sama akan membunuhmu. Tidak banyak orang bernama Sandu Sundar Singh, si jubah kuning dari India, sampai hari ini tidak ditemukan tulang, tengkorak, dan jasadnya. Diperkirakan dia ketemu dengan Tuhan di Himalaya, ditepuk malaikat. Sadu, tugasmu sudah selesai, tepuk pulang, diangkat hidup-hidup. Desa tempat terakhir dia berada, cari kubur, cari jasad, tidak ditemukan. Siapa dia? Dia adalah orang bukan Kristen. Pada saat umur 17 ketemu dengan Tuhan. Dan Tuhan bicara kepada Sadu, ikut aku. Tuhan, aku ikut engkau. Margaku sing, margaku bangsawan. Dan orang India gak ada yang jadi Kristen. Aku sudah punya agama lain. Kamu ketemu dengan aku, rela gak? Aku sudah punya istri yang siap menantikan aku, Tuhan. Aku sudah punya kekayaan yang orang tua aku beri. Aku sudah punya pekerjaan yang cukup bagus untuk aku bisa jalani. Pada saat dia berjumpa dengan Tuhan, dia naik ke altar. Dia taruh semuanya di atas altar. Taruh istrinya, taruh pekerjaannya, taruh rumahnya. Bahkan dia harus tinggalkan keluarganya. Dan dia hanya jalan 12 hari di tengah salju gunung Himalaya. Ketemu dengan pertapa satu. Ketemu dengan satu. Masuk ke desa, dilempari batu, ditangkap, dimasukkan sumur, diisi ular, diisi kalajengking. Sepanjang hidupnya penderitaan demi penderitaan. Itu yang namanya living sacrifice. Korban yang hidup akan terus dibakar terus dan tidak akan pernah habis. Dia minta uang, dia minta hidupmu, dia minta burung merpati, dia minta sapi ke orang kaya.
Baru nasi sapi satu aja sudah rewelnya luar biasa. Tuhan gak butuh itu semua, surga lebih mulia. Tuhan butuh apa? Dia butuh hidupmu. Dengar Pak, Salomo membangun bait Allah. Sudah pernah dihitung, dihabiskan 700 triliun. Dan Tuhan izinkan bait Allah Salomo diapakan? Dihancurkan oleh Nebukadnezar. 700 triliun dibuang. Kalau Tuhan punya kepentingan untuk mempertahankan bait Allah karena saking mahalnya, Tuhan akan jaga bait Allah itu. Tapi dia biarkan bait Allah itu runtuh, yang harganya 700 triliun. Orang coba membangun lagi bait Allah, tempat Allah semesta alam itu bersemayam, dan dibangun lagi oleh Herodes. Dan tahun 70 Masehi, Kaisar Titus dari Roma, dia masuk ke Yerusalem, dibakar lagi, dihancurkan lagi. Dan Tuhan tidak mau mempertahankan. Kenapa? Karena tubuhmu adalah bait Allah. Dia gak mau urusan fisik gedung gerejanya. Dia mau tubuhmu as a living sacrifice, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Dan banyak orang Kristen yang gak suka dengan ini. Berarti aku akan jadi orang cupu, aku jadi orang yang garing, aku jadi orang yang tidak punya teman, aku jadi tidak bisa jadi orang yang enak, aku jadi orang yang aneh. Relakah kau pay the price? Seperti Sandu Sundarsing naik, dia tinggalkan semua. Saya close dengan cerita ini. Setelah dia pelayanan bertahun-tahun di Himalaya, Tibet, dan di Nepal, di sekitar salju gunung, yang lo ketemu hanya satu orang dan satu tidak pernah ketemu ribuan, di pinggir sumur sedang letih. Tiba-tiba muncul suatu pribadi, cakep sekali, dan dia berkata, Sadhu Sundarsing, kalau seandainya Yesus yang kau ikuti itu bohong, dan ternyata engkau dibuang ke neraka, apa yang akan kau lakukan? Dan dia tatap wajah orang itu yang cakep ganteng pangeran itu, dan dia berkata, kalau Tuhan Yesus bohong dan dia buang aku di neraka, asalkan di neraka, dan aku ternyata dibohongin selama ini, surga itu tidak ada. Setelah aku tinggalkan calon istriku, aku tinggalkan rumahku, aku tinggalkan gelar bangsawanku, aku tinggalkan kekayaanku. Setelah semua ini dalam penderitaan yang bertahun-tahun yang tidak pernah selesai ini, dan ternyata Tuhan Yesus menipu aku, dan dia buang aku ke neraka. Dia tatap wajah pangeran ganteng itu, asalkan di neraka ada Tuhan Yesus, gak apa-apa. Gak apa-apa. Asalkan di neraka aku bersama dengan dia. Hidup di atas mezbah. Kau gak bisa bayar itu dengan apapun. Kau hanya berkata, letakkan lagi. Perjinahanku aku letakkan lagi. Pornografi aku letakkan lagi. Pacarku aku letakkan lagi. Suka main game aku letakkan lagi. Hidup yang kotor aku letakkan lagi. As a living sacrifice. Dan sampai kapan Tuhan dibakar? Sampai habis kedaginganmu. Kekristenan bukan euforia. Kekristenan adalah, are you willing? Kok mau bayar harganya? Saya tahu gak banyak. Karena saudara lebih suka dengan dunia.
Saya tahu anak saya. Mungkin dia gak pintar ngomong seperti bapaknya. Saya lihat hidupnya dia. Hampir 1 tahun dia puasa. Gak makan yang enak. Saya ngomong sama dia. Saya bilang, anak pendeta dia. Dari kecil dibully. Hei anak pendeta lo. Setiap kali ketemu anak pendeta. Sambil menghina, sambil membuli. Dikata-katain anak saya. 1 tahun dia puasa. Tidak makan yang enak. Sampai kapan kamu tidak makan yang enak? Setahun. Berani kau bayarannya? Sementara saya dan istri saya makan yang enak. Pergi restoran yang enak. Dia lihat. Dia bisa makan coklat. Enggak, aku puasa makan coklat. Enggak pernah main games. Dulu pernah punya games, dia letakkan. Dulu pernah dekat dengan orang, dia letakkan. Semua ditaruh di mesbah. Apakah Tuhan minta uangmu? Dia minta hidupmu yang adalah bait Allah. Kenapa hari ini 40 juta orang anak muda Amerika tinggalkan Kristen? Karena di mimbar cemar, kotor, seperti dunia. Kristen tidak ada bedanya dengan dunia. Berarti kamu taruh hidupmu di mezbah sebagai korban yang hidup, korban yang kudus, dan korban yang berkenan. Keluarkan ayatnya. As a living sacrifice. Kalau saudara mati, korbanmu tidak diterima. Kau harus hidup. Kalau sudah masuk kubur, aku berikan kepada Tuhan, tidak diterima. Harus korban yang hidup. Dan korban yang kudus. Dan korban yang berkenan. Offer your bodies as a living holy sacrifice to God. Dan itu korban yang sakral. Dan Tuhan suka. Dan dia berkata, that brings him pleasure. Itu yang membuat Tuhan, aku suka. Aku suka. Bisa gak kalau engkau sampai Tuhan, aku suka nak dengan yang kau letakkan. Berani? Itu ibadahmu yang sejati. That's a truly worshiper. Itulah penyembahan. Lagu ini berkata, Jesus, Jesus. Kau yang membuat semuanya. He makes all to be. I worship Jesus. Jesus. Kamu bisa berkata, kau segalanya. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Kebenaran ini baru saya dapatkan 1 minggu yang lalu. Dia minta duit. Dia minta hidupmu. Hidupmu. Lebih dari uangmu. Saya tanya, saudara berani? Berikan hidupmu, Pak. Gak usah janji. Tapi engkau berkata, Tuhan,
Kau punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang tidak Tuhan suka. Tak game, tak porno, tak pacarmu. Dan kau berani maju ke altar. Saya tunggu saudara. Saya tahu gak akan banyak. Kalau kau berani taruh di depan altar. Saya tunggu saudara. Saya gak peduli orang mau sedikit, gak urusan saya. Yesus, kau berarti bagiku. Oh yeah. Saya tunggu saudara di altar. Yeah. Kalau yang di altar sudah terlanjur mau kembali boleh balik. Saya tunggu orang yang serius. Kalau mau serius, berlutut di altar. Oh yeah. Kalau mau balik-balik, saya gak butuh jumlah. Kau taruh sesuatu yang berharga. Pacarmu datang ke altar. Lampunya tolong sedikit dinyalakan. Lihat, gak banyak kan? Gak banyak. Yang spektakuler. Dengar, saya pernah khotbah di depan 6.000 orang. Kanker otak, poluan, gak mungkin bohong, sembuh. Dia bawa temannya hari kedua, kanker payudara. Sudah habiskan duitnya ke kota kucing. Hari kedua sembuh. Kanker nosofaring di leher, malam itu sembuh. Stroke jalan. Dukun lepas. Saya pulang dari KKR. Seseorang mimpi saya. Baju saya compang-camping. Mau ngomong apa? Pulang KKR besar. Baju saya robek semua. Hidup yang ini gak banyak orang pilih. Banyak yang dipanggil. Sedikit yang dipilih. Saya berdoa saudara adalah termasuk yang dipilih. Sembuhan, lari semua. Pengurapan, lari semua. Api, lari semua. Berani kau taruh hidupmu di atas mezbah? Gak banyak. Makanya Tuhan tuh kalau di surga lihat Yesus. Kalau dia lihat sukanya cuma euforia. Tapi berani bayar harga dan naruh hidup. Seringkali mereka tunggu ya Tuhan. Masih ada pacar. Masih ada ini. Masih ada ini. Kadang dia menunggu kita terlalu lama. Terlalu lama. Saya gak terkesima dengan orang yang spektakuler. Enggak lagi. Saya terlalu sering lihat dan saya pernah di dalamnya. Di hadapan Tuhan dalam mimpi itu. Dalam mimpi itu Tuhan Yesus ada di kelas. Tuhan panggil nama saya 3 kali. Setelah pulang KKR. Yang dahsyat kanker sembuh. Payudara kankernya sembuh. Kanker leher sembuh. Dukun sembuh. Pulang dari KKR. Tuhan panggil nama saya 3 kali. Dalam mimpi itu. Dan saya tidak ada. Saya gak mau orang lain. Saya tidak ada. Jangan sombong.
Saudara mau pendeta 50 tahun, mau 70 tahun. Kalau saudara dipanggil Tuhan, pastikan satu, kau ada di situ. Dan kau menatap Tuhan, bukan dengan malu. Di belakang tolong tidak ada yang duduk, semua berdiri, hormati Tuhan. Saya tahu kamu ngantuk, berdiri. Dengarin Bapak. Acara ini, dengarin saya. Saya yang bilang, dia yang di depan tetap dalam mesbah. Acara ini tidak murah. Tidak murah. Kalau saya sebut angkanya, pendeta Jakarta pun gereja besar yang uangnya ratusan miliar suruh buat begini, tidak mau. Padahal uangnya ratusan miliar. Buat acara begini, tak mau. Kenapa? Untungnya apa Pak? Benefitnya buat saya apa Pak? Toh mereka pulang ke gerejanya masing-masing. Untung gereja ini apa Pak? Saya bersyukur saya punya teman-teman, saya punya gembala yang terbiasa taruh korban di atas mesbah. Kami cuma berkata, seandainya keluar dari sini ada 100 anak yang taruh di mesbah, neraka akan gemetar. Ini orang tidak terhentikan karena dia berani taruh hidupnya di atas mesbah. Apapun tidak bisa menghalangi orang ini, karena orang ini berani taruh hidupnya di atas mesbah. Bukan euforia. Semua tutup mata, gak ada yang lihat kanan kiri. Panggilan kedua, kalau saudara berkata, Tuhan aku mau, ada sesuatu yang harus taruh di mesbah, lari ke depan, berlutut. Saya gak mau goncang jiwamu, tapi saya mau engkau benar-benar tahu, taruh mesbah. Gak banyak gak? Pasti gak banyak. Mari sembah Tuhan. Saya tunggu saudara. Jesus, Jesus, He makes all to be. I love you, Jesus, Jesus. He means all to me. We worship Jesus, Jesus. He makes all to be. Jesus, He makes all to me. Kau buat aku Tuhan. Jesus, Jesus, He makes all to me. Sebelum saya berdoa untuk mereka yang di altar,
Saya tunggu kalau ada 1-2 orang kau gelisah dan kau pingin lari ke altar, saya tunggu saudara. Kalau yang di altar kau mau kembali, boleh. Ya. Kalau masih ada lagi. Gak banyak sih, gak banyak. Pasti gak banyak. Gak suka. Tapi ini yang Tuhan suka. Ini yang Tuhan sampai berkata, wow, aku masih temukan anak-anakku. Dia gak minta pelayananmu. Enggak. Dia minta hidupmu. Sising, dibakar terus. Sampai habis. Jesus. Yang belakang yang kok gak maju, tolong tutup mata. Gak usah nonton. Bukan tontonan, ini mesbah. Abraham adalah, tolong keluarkan Kejadian 12. Yang di depan tetap berlutut, gak usah lihat ayat. Kejadian 12 yang sudah saya siapkan. Begitu dia ketemu dengan Tuhan, ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Didirikanlah mesbah. Mesbah Abraham tidak cuma satu. Setiap kali dia ketemu dengan Tuhan, dia bangun altar. Dia letakkan lagi. Bukan melakukan untuk Tuhan, tapi pada saat kamu ketemu dengan Tuhan, kau pasti akan taruh di altar. Yang di depan, kau menyesal dengan keputusanmu, saya kasih waktu, boleh kembali ke tempat duduk. Abraham tidak pernah miskin. Abraham jadi bapak 3 agama, bahkan bapak segala bangsa. Tapi hidupnya dekat dengan namanya altar, mesbah. Kalau kamu gak serius, balik tempat duduk. Saya gak butuh orang banyak. Saya terkenal keras. Kemarin saya khotbah di depan pendeta 700 pendeta. Saya hardik mereka. Saya tantang. Dan memang betul, hanya sedikit. Pilihan itu selalu sedikit. Yang dipanggil banyak. Yang willing to pay the price is a few. Teman-teman semua yang di depan, aku aja, yuk angkat tangan semua. Teman-teman yang di altar, angkat tangan semua. Yuk, yang di belakang semua jangan nonton, please. Pray, ayo doa. Semua yang di depan angkat tangan. Tuhan, hamba-Mu udah punya banyak ya Tuhan. Tapi apa yang hamba-Mu miliki ya Tuhan,
Kiranya Engkau yang berikan kepada mereka ya Tuhan. Apa yang hamba-Mu miliki Tuhan. I don't have much Lord. Aku udah punya banyak. But what I have, I give to them. Terima kasih ya Tuhan. Atas kesempatan yang Kau beri pada kami semua. Terima kasih atas semua kepercayaan yang Kau beri dalam hidup kami. Lord, I ask of you. Aku minta ya Tuhan. Meskipun ini tidak akan menjadi perjalanan yang mudah, tapi anugerah-Mu dan kekuatan-Mu yang akan memampukan mereka sampai garis akhir ya Tuhan. It's not by might, not by power. Tidak karena kuat maupun gagah kita Tuhan. Tapi firman-Mu berkata, it is by your spirit. Ini karena Roh-Mu ya Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas sore hari ini. Hamba-Mu minta Tuhan Engkau yang mulai hari ini Tuhan, tuntun mereka dari tempat ini Tuhan, pada saat mereka kembali ke tempat mereka masing-masing. Walk with them Lord, like you walk with Enoch. Engkau berkata kepadaku Tuhan bahwa today the mantle will come. Dan Tuhan hamba-Mu minta Tuhan, perjalanan seperti Engkau dengan Henok, Engkau berikan kepada mereka yang rela Tuhan menjawab panggilan-Mu. Thank you Lord for the privilege. Terima kasih Tuhan. Ini adalah suatu kehormatan and a delight to us. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya katakan amin. Amin. Mari bangkit bersama-sama, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan kembali ke tempat duduk.